Halo guys, tapi di sini dan kali ini kita bakal nge-unboxing HP gaming lagi. Ini Lenovo Legion 2 Pro. Waktu itu kita pernah nyobain yang generasi pertama juga. Dan kenangannya seru banget sih. Di generasi pertama kemarin HP-nya kayak niat banget gitu. Dari desain sampai ke fiturnya bener-bener gaming abis. Saya agak sayang HP kayak gitu nggak masuk resmi ke Indonesia. Legion 2 ini juga sayangnya nggak ada kabar bakal masuk resmi ke Indonesia. Mungkin ribet kali ya Lenovo mau ngurusin satu HP doang, jadi mereka fokusnya ke laptop aja. Ya, kita lihat aja lah nanti. Siapa tahu malah masuk kan, siapa tahu ada orang Lenovo ngeliat video ini, terus dia ngeliat komen-komen di bawah yang muji-muji HP-nya kalau ini bagus. Jadi mereka bakal lebih termotivasi. Oh ya, unit yang kita unbox kali ini pinjaman dari Shopee, toko di Tokopedia yang sering banget minjemin HP seru yang non-resmi ke channel ini. Padahal tokonya jualan barang resmi semua, kayak HP Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, Apple aja ada. Mereka sering bagiin kupon cashback juga, sampai 5% hingga 400.000, tapi kode kuponnya berubah terus, jadi saya nggak tulis di sini. Buat dapetin kupon paling update, langsung mampir ke tokonya aja. Saya udah tulis linknya di deskripsi. Thank you Shopee. Sekarang kita coba lihat si Lenovo Legion 2 Pro ini kayak gimana. Kalau saya lihat di review luar sih semuanya pada muji HP ini ya, katanya salah satu HP gaming terbaik. Kita lihat aja alasannya kenapa. Kalau dilihat dari kotaknya sih kelihatan simple banget ya. Ini logo yang legend banget, ada 3 bintang yang lancip-lancip ke 3 sisi gitu. Ini kayak logo Mercedes, tapi juga mirip logo Demokrat, dan mirip logo apa lagi ya? Ini kayak ada satu lagi gitu, logo yang begini-beginian. Ya udah, mungkin saya salah ingat. Kalau misalnya kepikiran apa yang tadi saya kayak inget gitu, tapi sekarang lupa, mungkin bisa tulis komen di bawah aja. Di sebelah kanan ada logo Lenovo sama stiker-stikernya yang tertulis bahasa Mandarin ya. Saya nggak tahu ini artinya apa, tapi saya cuma bisa pastiin kalau ini adalah varian RAM 12GB dan memori internal 128GB. Terus ini adalah yang versi Pro. Soalnya ada yang versi dual juga, tapi bedanya nggak tahu seberapa jauh ya. Ini ada tulisan Legend, logo Legend. Jadi kalau misalnya kita lihat di laptop juga dia sama aja. Tulisannya dari fontnya sampai ke logonya. Ini segelnya udah sedikit kebuka karena Shopee bilang ini HP-nya udah melalui ya proses dibongkar bea cukai, jadi logonya segelnya udah dibuka. Ini bekas bukaan, cuma masih rapi banget. Di bagian belakang sini nggak banyak keterangan yang bisa kita lihat ya. Yang pasti dia udah support Dolby Atmos dan pakai chipset Qualcomm Snapdragon 888 dia pakainya. Sekarang kita buka aja, lihat gimana isi dari kotak HP Legion 2 Pro ini. Ada tulisan Smarter Technology for All. Ya, itu tagline Lenovo banget. Sebenarnya tagline Lenovo banyak sih. For those who do, Smarter Technology for All. Kalau nggak salah ada 3-4 gitu. Ini HP-nya kita taruh di sebelah kiri dulu. Kita coba buka-buka sisa dari kotaknya. Wow, ini stylish outside, safest inside. Ini tagline khusus Legend sih, soalnya kalau di laptop kayak Yoga dia nggak ada. Sini stylish inside itu maksudnya apa? Stylish outside. Di sini kita dapetin casing yang kayaknya ya ini standar lah, nggak bisa dibilang stylish banget, tapi sudah cukup banget. Ini bahannya dari kayak akrilik gitu, ditambahin titik-titik. Di sini ada SIM ejector. Oke, yang kayaknya ada logo si Legion juga. Terus di sini ada adapter. What? Ada adapter berarti dia nggak ada headphone jack ya. Coba kita lihat di bagian atas, bawah, kanan, kiri. Yap, HP ini nggak punya headphone jack. Sayang juga, kita dapat adapter sih. Padahal si ROG Phone 5 udah balikin headphone jack lagi karena sering dibully. Tapi ini mau kita bully juga nggak ada gunanya karena mereka nggak jualan di sini. Jadi pendapat kita nggak bakal ada suaranya lah, nggak ada pengaruhnya buat mereka. Terus di dalam sini ada Safest Inside. HP gaming nggak ada headphone jack, agak sayang deh. Ya minimal ada dong tuh. Di sini ada 2 kabel. Wow, ya, dia ada 2 kabel karena kita bisa ngecas HP ini pakai 2 kabel sekaligus. Si chargernya udah nge-support kecepatan sampai 90 watt kalau misalnya kita manfaatin langsung dua kabelnya. Gede banget sih. Kalau misalnya kita pakai 1 kabel doang, dia kecepatannya 65 watt. Kalau mau maksimal di 2 lubang ini baru bisa keluar 90 watt. Cuma ini gede sih. Bahkan ada
charger laptop yang ukurannya segede ini. Yang ZenBook dia udah kecil banget kalau buat ukuran laptop. Tapi ya sesuai lah, ini ukurannya sama kecepatan ngecasnya. Katanya kalau 90 watt si baterai Legion 2 Pro ini bisa keisi penuh dalam waktu 31 menit aja. Kalau 50% dia butuh waktu 13 menit doang. Jadi istilahnya itu proporsional lah ya, ukurannya gede, kecepatannya juga ngebut banget. Yang nggak proporsional itu chargernya Acmic CPD65 ini nih, yang ukurannya 40% lebih kecil dibanding charger merek lain. Sekecil gini 65 watt loh. Kalau misalnya kita bandingin sama si charger Legion, dia setengahnya sih, tapi Legion kan bisa 90, ini bisa 60 aja. Udah hebat sih. Nggak cuma menang ukuran doang, Acmic CPD65 ini juga pakai teknologi charging yang paling baru, gallium nitride alias GaN. Ada teknologi pintar AI charge juga, intelligent charging sistemnya Acmic yang bisa ngatur tegangan dan suhu terbaik demi maksimalin kecepatan pengisian daya. Dia juga dukung banyak protokol fast charging, cocok buat Nintendo Switch, MacBook, atau gadget-gadget lain yang pakai port Type-C pastinya. Dan yang nggak kalah penting, garansi Acmic ini 18 bulan, kalau rusak langsung ganti baru tanpa batas jumlah klaim. Apa nggak di-abuse gitu ya? Saya agak bingung juga sama policy kayak gitu. Tapi sebagai konsumen ya udahlah, itu customer service yang bagus banget kalau rusak dalam waktu 18 bulan langsung diganti baru. Jadi ya thank you Acmic udah ngedukung video ini. Kalau misalnya minat sama si CPD65 bisa langsung cek link di bawah aja. Sekarang kita lanjut ke Legion phone-nya. Yang kita cobain kali ini varian warna putih ya. Di sini kelihatan banget ada bagian item-itemnya, lumayan menarik mata karena ini memang bagian yang paling paling bikin HP ini beda dibanding HP lain. Kita buka dulu. Ini beneran udah dibuka cuka ini, soalnya kayak rapi banget. Bunyinya aja masih enak gitu. Kalau misalnya udah bukanya dan tutupnya nggak bagus kan nggak enak suaranya. Wow, HP-nya gede banget. Saya ada baca sih kalau ketebalannya ini sampai 9,9 mm alias mau sampai 1 cm. Dan ya tetap terkejut walaupun udah tahu HP-nya setebal itu. Dari sini ke sini memang dia kerasa tebal banget. Kalau bagian kiri kanannya dia nggak terlalu tebal, mungkin sekitar 8-9 mm. Kalau dari beratnya juga dia ini bakal bikin pegel kalau misalnya kita pakai lama-lama kali ya, soalnya beratnya 260 gram. Cuma ya udahlah, kenapa dia bisa setebal itu dan seberat itu? Karena di HP ini dia udah punya kipas yang built-in di dalamnya. Jadi bagian hitam ini, dia ini sebenarnya kipas. Jadi ibaratnya kalau ROG Phone kan, ya dia polos. Terus kalau kita mau tambahin kipas, kita tinggal tempelin si aero cooler buat kita mountingin di bagian tengahnya. Tapi di Lenovo Legion 2 Pro ini, dia langsung colokin atau gabungin atau apalah, dilasin, dilengketin, dilemin ke bagian tengahnya ini. Jadi HP-nya bakal selalu nikmatin yang namanya active cooling system gitu ya. Jadi benar-benar ada kipasnya yang muter terus buat buang udaranya, bukan pakai heat pipe doang. Karena digabung juga, HP-nya jadi bisa lebih tipis kalau dibandingin kita tambahin ekstra. Dan bisa lebih efisien juga sih harusnya, karena dia kan dingininnya langsung ke dalam prosesornya tuh, langsung ke dalam mesin, ditempelin. Kalau si aero cooler kan dia kipasnya ditempelin ke bodinya doang, baru bodinya ngambil panas dari prosesor. Jadi cepet pengen coba sih. Tapi kita lihat dulu bagian sekelilingnya. Di sebelah sini ada kayak lambang gitu, karena ini bisa buat ditekan juga harusnya kalau saya baca. Memang dia bukan tombol fisik, tapi ada logo atau tanda gitu biar bisa kita tahu lah. Ada intuisi gamernya lah. Kalau ada yang beda tuh harus kita coba tekan-tekan atau sentuh-sentuh baru kita bisa tahu. Terus di bagian sininya, yang kerennya ada kipasnya. Ini bisa muter kalau nggak salah 12.500 RPM. 12.500 RPM loh. Kalau motor aja kalau 3.000 atau 5.000 RPM itu udah kenceng banget rasanya. Kayak udah merah gitu kalau udah 8.000 RPM. Ini 12.500 RPM. Terus di bagian sininya ada ini buat masukin udara, terus sini buat keluarin udara. Ini bisa 15.000 RPM. Dan pas kenceng apa, semoga nggak berisik, nanti bakal kita cobain. Ada logo Legion, ada logo Legion juga. Ini simbolnya ya bisa RGB. Terus di sini ada kamera utama 64 megapiksel yang lokasinya juga di tengah. Flashnya di tengah, mikrofonnya di tengah. Ini kamera ultrawide 16 megapiksel juga di tengah.
Jadi Lenovo memang kayak pengen bilang HP ini harus dipakai kayak gini, bukan kayak gini. Karena kalau kayak gini mungkin lebih bagus di sini ya. Tapi harus kayak gini, karena baterainya juga dibelah dua, ditaruh di kanan kirinya. Makanya mungkin bisa fast charging tadi. Bener-bener dibikin simetri banget lah. Sini juga ada si tombol R1 dan L1, biar bisa kita manfaatin sebagai tombol tambahan kalau kita main game. Di bawahnya ada port USB Type-C, ada tombol volume, ini mikrofon. Di bagian bawah ada USB Type-C lagi yang makanya bisa dicolok dua. Ini ada slot 2 kartu nano SIM. Di sini ada yang tadi dan ini adalah tombol power. Sekarang kita langsung hidupin aja. Salah satu yang pengen langsung saya cobain dari Legion Phone 2 ini juga speakernya. Di Legion Phone pertama, wah parah banget speakernya. Bagus banget. Kali ini harusnya juga bagus sih, soalnya kalau dari penampilannya sih, di depan sini ada bezel di bagian bawah sama atas, lumayan tebel, nggak termasuk tipis buat HP-HP zaman sekarang. Tapi dia ada gunanya bezel nih, dia sebagai rumah buat naruh speaker yang grillnya lumayan tebel dibanding yang lain. Kalau yang lain tuh mungkin cuma ngintip doang. Ini kayak pengen pamer. Ini kita pakai Legion OS. Sekarang saya install dulu aja. Sip, jadi saya udah setting-settingin, udah install Genshin Impact juga. Sekarang saya lagi main. Kalau dilihat kayak gini, lumayan keren ya HP-nya. Kayak warna putih-putih gitu, terus ada logo Legend-nya nyala-nyala. Dan di kipasnya ini juga dia nyala-nyala. Warnanya bisa kita setting. Sementara kalau kita main game, kita fokusin ke main gamenya dulu. Saya udah mainin ini selama 20 menitan lebih di setting paling tinggi ya. Jadi di grafik yang highest, terus 60 fps. Tangan saya sih sebelah kanan dan kiri cuma adem-adem doang. Tapi di bagian tengah ini jangan coba-coba dipegang karena dia panas. Dia kalau dipegang gini bakal bikin sakit. Kalau dipegang kayak gini aja saya udah nggak tahan. Kalau kita lihat pakai thermal kamera di sebelah kiri dia 43 derajat doang. Terus di sebelah kanan dia 43 derajat juga. Jadi dari tadi saya main tangannya kerasa PW banget. Tapi kalau kita udah ngelihat bagian bawahnya ini dia bisa sampai 51 derajat. Jadi bakal bikin tangan sakit gitu. Untungnya itu bukan bagian yang harus kita pegang sih. Kita kan selalu pegang bagian kanan. Kita kan selalu pegang bagian kanan dan kirinya dan bakal selalu aman. Frame rate-nya juga dari tadi aman banget. Ini saya coba kasih lihat salah satu adegan battle-nya. Ini setelah HP-nya dimainin selama 20 menit lebih. Dia masih benar-benar lancar. Kalau misalnya kita lihat bagian atasnya juga dia 60 fps mentok. Ini di refresh rate 144 Hz, tapi ya pemainnya cuma munculnya di 60 fps doang karena ya game Genshin Impact bisanya 60 fps. Itu pun udah kenceng banget, bisa 60. Salah satu bagian yang ROG Phone nggak bisa saingin dari Legion Phone ini memang soal kipasnya tadi. Di reviews ROG aja saya bilang HP itu wajib banget buat dipakein kipas, kalau nggak agak kurang gitu. Agak kurang enak buat dipakai karena panas. Sementara Legion Phone mungkin kalau ya saya cocok-cocokin doang. Misalnya saya GR gitu, mereka dengerin omongan saya dan nggak neko-neko lagi, bukan kasih bonus doang di paket penjualannya, tapi langsung dilem, disolder, dileburin ke dalam HP-nya si kipas ini. Jadi yang punya HP-nya nggak perlu pusing lagi. Ini HP gaming yang keren banget sih. Kalau speakernya juga, misalnya kita setel di suara yang tinggi banget, saya malah matiin ini. Suara speakernya juga ini lagi-lagi salah satu yang terbaik buat HP. Mau HP apapun, Lenovo Legion Phone 2 salah satu yang terbaik. Bener-bener hidup dah. Setiap pukulan rasanya mantep gitu. Dan karena kita memang diajak buat pakainya kayak gini, jadi speakernya nembak sini ke kiri, sini ke kanan. Nggak ada kata lain selain 10/10 sih buat speaker Legion Phone. Nggak ada yang itulah. Xiaomi Mi 11 aja saya udah bilang bagus banget, ini lebih bagus lagi. Sekeren itu. Masalahnya, itu tadi saya bilang sebagai gaming phone ya, HP ini enak banget. Cuma, kalau misalnya kita harus pegangnya portrait gini, saya rasa bakal kurang betah pakainya. Soalnya,
Bobotnya lumayan berat, 260 gram buat sebuah HP itu salah satu yang paling berat loh. Terus tebel juga, baterainya 5500 mAh sih, jadi agak sesuai lah. Tapi tetap aja bakal banyak orang yang nggak suka sama HP ini. Mungkin cuma gamer doang yang bakal seneng sama ketebalan nih HP dari fitur-fiturnya. Sisanya buat pengguna casual mah ini cuma sebongkah logam yang tebel doang. Kameranya juga harusnya nggak bagus-bagus banget. Coba kita tes kamera belakangnya ya. Oh ya, ini kalau misalnya kita pakai si Legend Phone yang gini-ginian nggak bakal kepake lagi. Nggak perlu beli kipas lagi, udah kepasang langsung, udah dileburin langsung. Tangan. Ya nggak biasa. Saya nggak biasa kameranya ada di tengah. Jadi dari tadi kok kameranya kayak burem-burem gitu. Ternyata dia ketutup oleh tangan saya. Ini 16:9, landscape aja. Ya biar sesuai sama layar penonton juga. Ini Black Shark, terus ini charger dari Acmic. Kita coba lihat bagian detail-detailnya. Dia agak susah ya dapat fokusnya. Ya, kalau HP gaming memang nggak terkejut lah, dia nggak terlalu jago soal kameranya. Di sini kita bisa ngeliat banyak banget jenis aliran listrik yang bisa dia salurin. Terus satu lagi mungkin ini ya, stick Xbox buat warnanya. Kalau buat kamera depan sendiri dia juga lumayan unik. Coba lihat ya, kalau kayak gini kita putar kamera depannya, dia bakal muncul dia bakal muncul di bagian tengah sini. Yang agak anehnya dia kegabung sama tombol power. Jadi pas kita pakai kamera depan, kita kalau mau neken tombol powernya harus agak hati-hati dan dia otomatis bakal langsung masuk ke bawah lagi. Dia pakai sistem pop-up gini. Kalau foto mulus aja ya. Wow. Ini padahal beauty face-nya. Oh, matiin. Oke. Oh, hadap ke sini, lupa. Dia 44 megapiksel. Gede banget buat kamera depan dari HP gaming. Jadi, lagi-lagi dari kamera depannya pun si Legend minta kita buat pakainya kayak gini. Jangan kayak gini atau kayak gini, tapi selfie-nya harus kayak gini dan kita lihat ke tengah. Keuntungannya pas kita lagi meeting mungkin bagian tengah ini kalau kita lihat ke layar, kita juga bakal ada ilusi ngelihat ke kamera. Jadi orangnya nggak kayak, loh kok dia ngelihatnya ke samping, padahal kita lagi lihat ke layar kalau di HP-HP biasa. Kalau dari chipsetnya sendiri, tentu aja dia pakai Snapdragon 888, layarnya ini Full HD 6,92 inci, dia pakai refresh rate 144 Hz. Kalau touch samplingnya dia yang paling tinggi juga buat saat ini 720 Hz. Jadi bener-bener kenceng lah, dia kayak siap merespon jari kita, sekenceng itu responnya. Baterainya 5500, kamera udah. Dan satu lagi yang terakhir yang sempat ke-skip adalah di RGB-nya ini ya. Kita coba buka si Legend-nya. Ini namanya apa ya kalau Legend? Kalau ROG kan dia Armoury Crate tuh. Buat masuk ke konsolnya ini namanya Legend Realm ya. Kita harus temuin di option. Saya nggak ketemu tempat lain, nggak ada di shortcut-nya atau apa. Adanya di sini. Agak aneh sih. Kenapa dia? Oh, pas kita masuk ke dalam kita baru ditanyain mau jadiin shortcut nggak, baru kita tambahin. Pas sudah ditambah dia baru muncul di sini. Kalau kita buka, ini gamenya apaan? Oh, ini mah game centernya doang. Kalau kita mau setting lightingnya berarti harus ke optionnya lagi. Di sini kita bisa masuk ke realm setting buat bikin shortcut-shortcutnya. White trigger ini kita bisa assign juga. Dan lighting effect di sini warnanya biru ya. Kalau kita matiin dia bakal mati. Kalau kita kok kesini lagi deh. Kalau kita aktifin dia bakal nyala-nyala. Terus kalau ini kita bisa ganti warnanya juga. Logo bagian belakangnya mau warna apa. Kalau warna hijau contohnya, dia bakal warna hijau. Nggak terlalu beda dibanding itu. Langsung merah aja. Dia jadi warna merah. Ini kok namanya gini ya? Turbo Fan. Bukan turbo, tapi turbo. Jadi warna kipasnya juga bisa kita atur-atur. Ini mati hidup doang sih, tapi ya lucu lah. Ini kok namanya Turbo Fan, bukan Turbo Fan. Kalau buat kipasnya kita bisa setting dia di beberapa mode ya. Jadi kita bisa matiin, turn off, terus ada mode quiet. Jadi kipasnya enggak ada suaranya, enggak kenceng putarannya. Kalau misalnya mode kedua dia namanya high speed mode. Kedengeran nggak? Kedengeran Bal? Ada ya. Kalau misalnya masih tipis-tipis, di telinga saya sih tipis-tipis ya. Kalau misalnya deketin, baru bakal kenceng. Kayak gini nih. Suaranya bakal lumayan kenceng, kayak kipas laptop gitu. Kalau kita nggak pengen ribet, ada mode auto juga. Jadi dari tadi saya maininnya di mode auto sih, dan kan kirinya bisa dingin. Jadi gitu aja dulu.
Unboxing buat Lenovo Legion Phone, nggak ada Legion Phone, Legion 2 Pro. Ini HP gaming yang super keren buat Anda yang memang nyari HP buat main game. Nggak ada itu ya, bahkan saya lebih seneng ini kayaknya daripada ROG. Saya belum bandingin langsung sih, tapi kalau buat main game, HP ini nggak kasih kita celah buat dikritik sih. Kalau ROG Phone kemarin masih ada kritiknya, tapi saya suka banget sama si Legion 2 Pro ini. Jadi gitu aja dulu. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Lenovo nonton nggak ya? Ya, nonton pun ribet mau masukin kayak gini. Satu HP loh. Buat satu negara. Mending nggak usah kali.